Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Renda selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami berupa artikel ilmiah dengan judul Implementasi Konsep New Public Service dan Good Governance terhadap Pelayanan Publik. Sebelumnya, perkenalkan saya Safira Sonia. Saya Rizky Amalia Ramadhani. Saya Siti Zubaidah. Saya Dia Yudwiyanti. Saya Amanda Aulia Makfirah. Saya Puput Sevia Puspa. Selanjutnya untuk pemaparan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita memasuki abstrak. Di artikel kali ini membahas tentang implementasi konsep New Public Service dan Good Governance dalam pelayanan publik. Konsep-konsep ini telah menjadi fokus penting dalam reformasi administrasi publik di banyak negara, termasuk di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi New Public Service dan Good Governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat, dengan menekankan pada pengembangan etika pelayanan publik. Terdapat pula prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, pelayanan prima, demokrasi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, serta supremasi hukum. Dalam implementasinya, New Public Service dan Good Governance memiliki tujuan utama untuk melayani masyarakat secara adil, merata, jujur, dan bertanggung jawab, serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerintahan yang kuat dan baik. Selanjutnya, pendahuluan. Pelayanan publik merupakan salah satu tugas utama bagi pemerintah. Menurut Kementerian Hukum dan HAM, pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah, serta di badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik daerah atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, pemerintah pusat maupun daerah bertugas sebagai penyedia dan masyarakat negara Indonesia sebagai pelanggan. Dalam pelayanan publik terdapat 3 unsur utama yang harus hadir. Yang pertama yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan atau pelanggan. Unsur yang ketiga atau terakhir yaitu kepuasan yang diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Selanjutnya adalah New Public Service. New Public Service atau NPS merupakan paradigma pelayanan publik baru dalam administrasi publik yang muncul pada tahun 2003. New Public Service lahir untuk menggantikan dan mengkritik New Public Management yang dianggap gagal di banyak negara. Paradigma New Public Service bertujuan untuk mengcounter paradigma New Public Management yang berprinsip run government like business. Sedangkan prinsip utama dari NPS ini bahwa peran utama dari administrasi publik yaitu memfasilitasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak mencoba untuk mengendalikan masyarakat. Pada New Public Service, pelayanan publik harus lebih terfokus pada kepentingan masyarakat daripada pada kepentingan birokrasi atau politik. Hal ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti partisipasi aktif masyarakat, transparansi, akuntabilitas, inovasi, dan kolaborasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Solusi yang dapat ditawarkan dalam penerapan dari konsep ini yaitu pemerintah wajib mendengarkan suara publik dalam berpartisipasi untuk pengelolaan tata pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada good governance. Governance sendiri memiliki arti yang berarti tata pemerintahan, di mana maksudnya adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi yang bertujuan untuk mengelola urusan-urusan negara di semua tingkat. Good governance adalah suatu konsep yang berkaitan dengan cara-cara yang digunakan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga publik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, transparan, akuntabel,
partisipatif, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Konsep good governance menekankan kepada pentingnya tata kelola yang baik dalam menjaga stabilitas politik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kata governance sering dikaitkan dengan government, di mana hal ini menyebabkan negara dan pemerintah menjadi korban utama dari seruan kolektif ini, yang menyatakan bahwa mereka adalah sasaran utama untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Good governance berhasil membuat hubungan antara badan-badan keuangan multilateral dengan para aktivis politik menjadi dekat, di mana sebelumnya mereka bersikap sinis dan tidak enak pada hubungan antara pemerintah negara berkembang dengan badan-badan keuangan. Nah, jadi kedua konsep New Public Service dan Good Governance ini sangat relevan dalam konteks pelayanan publik. New Public Service adalah konsep yang menekankan pada pentingnya pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. New Public Service mengajukan pendekatan baru dalam manajemen pelayanan publik dengan memfokuskan pada partisipasi publik, kolaborasi, dan kepentingan publik. Sementara Good Governance merupakan prinsip-prinsip dan praktik-praktik pemerintahan yang efektif, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Kedua konsep tersebut saling terkait dan dapat saling melengkapi dalam meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, New Public Service menekankan pada bagaimana organisasi publik dapat merespons kebutuhan dan harapan publik dengan efektif dan efisien. Sementara Good Governance menekankan pada prinsip-prinsip manajemen yang memastikan organisasi publik beroperasi secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan publik. Dalam konteks pelayanan publik, kedua konsep ini dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan kepentingan publik terlayani secara baik. Nah, artikel ilmiah ini bertujuan untuk menjelaskan konsep antara New Public Service dan Good Governance. Tujuan Public Service dan Good Governance memaparkan tantangan dalam implementasi New Public Service dan Good Governance dalam pelayanan publik, serta cara mengatasinya dan menjelaskan tentang relevansi New Public Service dan Good Governance dalam pelayanan publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada konsep New Public Service dan Good Governance. Seiring berkembangnya zaman, terdapat banyak tuntutan akan segala bentuk perubahan, termasuk juga dengan tatanan kehidupan bernegara. Tuntutan tersebut terjadi karena adanya kekecewaan masyarakat terkait pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga diperlukan kualitas yang lebih baik untuk menunjang pelayanan publik di Indonesia. Yang pertama ada konsep mengenai New Public Service. Dalam perkembangan New Public Service, muncul banyak kritikan terhadap perspektif terhadap pelayanan publik. Setelah adanya penerapan New Public Management yang dirasa tidak sejalan dengan pelayanan publik, muncul berbagai kritikan. Oleh karena itu, seiring dengan berjalannya waktu, muncul pemikiran baru yaitu perspektif New Public Service yang menampilkan tentang peran administrator publik untuk dapat memprioritaskan masyarakat dalam pemerintahan dan pelayanan. Dalam perspektif ini mengungkapkan bahwa warga negara diposisikan sebagai pemilik dari pemerintahan atau owner of government. Kemudian, dalam perspektif ini, abdi masyarakat seharusnya lebih peduli daripada mekanisme pasar. Selain itu, abdi masyarakat juga harus memenuhi peraturan perundang-undangan, nilai kemasyarakatan, norma politik, dan yang selanjutnya yaitu pada NPS, dalam masyarakat dan dalam pemerintahan mengungkapkan bahwa warga negara diposisikan sebagai pemilik dari pemerintahan. New Public Service ini dapat diimplementasikan dalam berbagai sektor pelayanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan transportasi. Implementasi New Public Service dapat membantu meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Yang kemudian ada konsep dari Good Governance. Dalam pembahasan mengenai konsep Good Governance ini dilihat sangat penting dalam pelayanan publik. Hal ini terkait dengan peningkatan kerja para aparatur negara. Good Governance secara ringkas diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Lalu terdapat prinsip-prinsip dari Good Governance yang terdapat dalam dokumen United Nations Development Program dan juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000. Dalam hal terkait dengan pelayanan publik, New Public Service dan Good Governance memiliki hubungan yang sangat erat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya adalah tujuan dari New Public Service. Tujuan dari New Public Service ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. Dalam New Public Service, pelayanan publik harus dilaksanakan sesuai dengan bentuk pelayanan publik baru atau PBB. Dalam penerapannya, pelayanan publik harus dilakukan secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminasi, jujur, dan akuntabel. Selain itu, dalam paradigma New Public Service, pelayanan publik harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dalam melayani masyarakat. Tujuan dari adanya New Public Service ini adalah menganggap bahwa masyarakat itu bukanlah sebagai pelanggan atau customer dalam pelayanan publik, namun sebagai warga negara yang berhak atas pemenuhan kebutuhan atau keinginan dalam mendapatkan pelayanan publik. Selanjutnya adalah tujuan dari good governance. Tujuan dari good governance ini adalah usaha pemerintah dalam mengelola suatu negara agar negara tersebut menjadi negara yang bersih dan juga baik. Dalam mewujudkan good governance pada sebuah pemerintahan bukanlah hal yang mudah. Hal ini disebabkan oleh tantangan-tantangan yang akan dilalui oleh sebuah pemerintahan. Tantangan ini dapat berupa korupsi, suap, kolusi, dan juga nepotisme. Untuk menciptakan good governance, maka diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan stakeholder dan juga pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, dalam mewujudkan sebuah good governance, terdapat prinsip-prinsip menurut Mardiasmo. Yang pertama adalah prinsip partisipasi. Dalam prinsip ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dalam pembuatan keputusan. Yang kedua adalah aturan hukum. Kunci dari terlaksananya good governance ini adalah penegakan aturan hukum yang tegas pada suatu negara. Yang ketiga adalah transparansi. Masyarakat memiliki hak untuk mengakses segala informasi atau mengetahui segala informasi tentang kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat adalah responsivitas. Di sini pemerintah dituntut untuk bergerak dengan cepat dan tanggap dan juga solutif dalam menanggapi permasalahan yang terjadi di masyarakat atau pemerintahan. Yang kelima adalah konsensus, di mana pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum atau rakyat daripada kepentingan pribadi atau suatu golongan. Yang keenam adalah keadilan. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan keadilan yang sama antara satu sama lain, dan keadilan ini harus diberikan oleh sebuah negara. Yang ketujuh adalah efisiensi dan juga efektivitas, yakni pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang berupa manusia, alam, ataupun teknologi secara efisiensi dan juga efektif agar menghasilkan output yang maksimal. Selain itu, dapat memberikan dampak manfaat yang terasa nyata bagi pemerintahan dan juga rakyat. Yang kedelapan adalah akuntabilitas, yakni pemerintah harus memiliki rasa bertanggung jawab atas kinerja yang telah dilaksanakan selama beberapa periode tertentu. Yang terakhir adalah prinsip tentang visi strategik. Memiliki sebuah visi dan misi yang telah tersusun secara strategis merupakan sebuah keharusan bagi sebuah pemerintahan. Pemerintahan yang memiliki visi dan misi yang strategis menunjukkan bahwa pemerintahan tersebut memiliki sebuah tujuan yang pasti tentang negaranya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tantangan dalam implementasi New Public Service dan Good Governance dalam konteks pelayanan publik serta bagaimana cara mengatasinya. Tantangan dalam menjalankan New Public Service dan Good Governance yang pertama yakni pengaruh dari budaya lama. Budaya masyarakat di Indonesia yang terbiasa melayani kepentingan penguasa dan aparatur yang padahal seharusnya aparatur negaralah yang memiliki tanggung jawab melayani masyarakat menjadi salah satu hambatan penerapan New Public Service dan Good Governance. Yang kedua adalah kurangnya sosialisasi pemerintah juga menjadi hambatan. Segala urusan sebenarnya sudah ada peraturannya, namun sayangnya peraturan-peraturan tersebut kurang disosialisasikan. Informasi mengenai kejelasan peraturan dan prosedur yang berlaku masih sangat minim. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan kontribusi pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan serta prosedur baku supaya informasi yang diterima oleh masyarakat jelas. Hambatan yang ketiga adalah rendahnya kinerja pegawai. Sudah menjadi rahasia umum jika etos kerja pegawai pelayanan publik di Indonesia sangat rendah. Ini termasuk masalah rendahnya kedisiplinan, attitude yang kurang baik dalam memberikan layanan, serta kurangnya sanksi yang tegas bagi para pegawai yang bekerja dengan seenaknya. Lalu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini ialah meningkatkan kembali kualitas
sumber daya manusia, serta memperkuat sanksi bagi para pegawai yang sering melakukan penyelewengan dalam pekerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada relevansi New Public Service dan Good Governance dalam pelayanan publik. Untuk konsep dari public service atau pelayanan publik sendiri, sering dikaitkan dengan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tolak ukur keberhasilan dari pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah ini dapat dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima dan pengguna layanan publik tersebut. New Public Service hadir sebagai paradigma baru dalam administrasi publik, memberikan pandangan baru terhadap pelayanan publik. Fokus dari konsep New Public Service ini untuk meningkatkan suatu layanan publik yang bersifat demokratis, di mana suara publik ikut berpartisipasi dan menjadi tolak ukur penting dalam pengelolaan tata pemerintahan. Dampak penerapan dari New Public Service di Indonesia pada masa kini dapat memberikan pemikiran baru dalam cara memerintah suatu negara. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kebijakan publik yang telah menggunakan pola bottom-up pada alur pengambilan keputusannya. Pola bottom-up ini memberikan pandangan baru bahwa masyarakat bukan sebagai pelanggan atau pembeli, melainkan sebagai warga negara atau pemilik sah pemerintah yang memiliki hak-hak publik. Pengaruh paradigma New Public Service memberikan wawasan baru bahwa negara seharusnya memberikan pelayanan publik tidak hanya untuk sebagian, melainkan semua warga negara, karena semua warga negara memiliki hak dan kewajiban publik yang sama. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik melahirkan konsep good governance. Untuk pengertian dari good governance menurut Sumodiningrat, yaitu merupakan upaya pemerintah yang amanah, dan untuk menciptakan good governance ini, pemerintah perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demokratisasi good governance ini memberikan pandangan baru bagi para penyedia layanan publik untuk mewujudkan pemerintah yang memberikan ruang partisipasi bagi pihak di luar pemerintah. Hal tersebut memberikan dampak terhadap pembagian peran dan kekuasaan antar negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar berjalan secara seimbang dan optimal, sehingga memungkinkan terciptanya kesejahteraan rakyat. Pelayanan publik yang berkualitas perlu diwujudkan dengan baik melalui perilaku-perilaku positif yang ditampilkan oleh segenap penyedia layanan publik dan pimpinan di unit terdepan pemerintah. Selanjutnya untuk simpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kesimpulan dari artikel ini. Kesimpulannya adalah konsep New Public Service dan Good Governance relevan dengan pelayanan publik. Suatu negara atau pemerintah yang berhasil menerapkan konsep New Public Service dan juga Good Governance akan menghasilkan atau menciptakan pelayanan publik yang baik. Pelayanan publik yang baik dapat dimulai dari Good Governance yang tepat, yang mana pemerintahan itu bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga pungutan liar. Penerapan New Public Service dan Good Governance dalam pemerintahan Indonesia masih belum berjalan dengan baik. Masih terdapat beberapa hambatan atau tantangan seperti kualitas dari organisasi perangkat daerah atau OPD dan juga kualitas dari aparatur sipil negara atau ASN yang masih belum patuh dan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik. Selain itu, di pemerintahan Indonesia masih banyak praktik-praktik politik yang tidak seharusnya yang kemudian memberikan pengaruh pada pelayanan publik. Pada pelayanan publik juga harus diperbaiki dalam fokusnya seperti sistem administrasi yang masih bersifat kuno, lama, dan juga bertele-tele, yang menjadi salah satu hambatan dalam pelayanan publik. Penerapan New Public Service dalam pelayanan publik di Indonesia dapat diperbaiki dengan secara bertahap, dimulai dari good governance, yakni dimulai dari perbaikan kualitas organisasi perangkat daerah atau OPD dan aparatur sipil negara yang kemudian masuk ke dalam manajemen ASN. Selain itu, pemerintah juga dapat melibatkan partisipasi masyarakat agar pelayanan publik dapat menjadi baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, akan saya kembalikan lagi kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai implementasi konsep New Public Service dan Good Governance terhadap pelayanan publik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.